Harus ya, kalau bapak yang baik dia mencegah itu. Terlepas anaknya keberatan atau tidak, seorang bapak yang baik akan melindungi anaknya. Hola netizen yang tercinta, pengacara Hotman Paris belak-belakan tidak akan mundur jadi pengacara Aden Wong melawan Emmy. Hotman Paris mengatakan dirinya secara profesional akan membela Aden Wong yang telah dilaporkan Emmy ke Polda Metro Jaya. Apalagi kini Hotman Paris sudah resmi menjadi pengacara Aden Wong. Ia pun tidak peduli dengan hujatan netizen yang budiman yang ada di akun Instagramnya. Bahkan Hotman Paris mengaku tidak akan mundur hanya karena komentar netizen yang berbakti. Hotman Paris juga meminta netizen yang budiman untuk tidak mengambil kesimpulan atas kasus yang belum diketahui kebenarannya. Hotman Paris juga tidak gentar meski banyak orang yang kini membencinya. Meski begitu, Hotman Paris menegaskan kalau ia membela Aden Wong secara profesionalitas. Dia mengaku tidak memiliki kedekatan atau keterikatan apapun. Namun, Hotman Paris menegaskan kalau dia tidak akan mundur karena permintaan netizen yang budiman. Hotman Paris pun meminta netizen yang berbakti untuk menahan diri hingga terungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan menurutnya, ia juga belum tahu secara keseluruhan soal kasusnya. Namun, Hotman Paris mengatakan jika dilihat dari reaksi sang anak, sepertinya ia memang trauma. Hotman Paris juga tidak ikut campur soal rumah tangga Emmy dengan Aden Wong. Sebab menurutnya, mereka sudah pisah ranjang saat Aden Wong meminta Hotman Paris jadi pengacaranya. Oke. Yang pertama, saya disalahkan karena menjadi pengacara suaminya, ya. Halo para netizen yang masih pikirannya picik. Pertanyaan saya begini, kalau kau seorang ibu, putra kamu yang paling besar kedapatan tertangkap tangan oleh polisi konsumsi narkoba di mulutnya, dan kemudian dia ditahan dan diadili di pengadilan. Sudah nyata-nyata pegang narkoba anakmu misalnya, dan diadili. Apakah kau sebagai seorang ibu akan menunjuk pengacara? Coba. Apakah kau akan menunjuk pengacara kalau anakmu diadili gara-gara perkara narkoba? Pasti jawabannya iya. Oke? Berarti menunjuk pengacara itu salahnya di mana? Itu kalau anakmu loh. Mudah-mudahan para netizen yang membuli saya gara-gara menjadi pengacara dari si suami Korea, mudah-mudahan anakmu tidak kena narkoba nanti sehingga kau akan mencari saya. Yang kedua, kamu pasti sudah sering nonton film-film barat. Di Amerika itu, seorang yang melakukan tindak pidana baru aja membunuh, mayatnya masih di depan si pembunuh, tertangkap tangan oleh polisi. Pada saat dia diborgol dan dibawa, satu kalimat yang tidak boleh lupa oleh polisi adalah, "Hei kamu pelaku kejahatan, you have the right to remain silent." Kamu berhak untuk menunjuk pengacara. Padahal dia udah jelas-jelas membunuh. If you can't afford to pay, the country, the state will pay for you. Kalau kau tidak sanggup membayar pengacara, pengacara kamu akan dibayar oleh negara. Kalau polisi lupa mengatakan itu, maka waktu proses pengadilan, dakwanya batal dan kasusnya berhenti, si terdakwa bebas. Disitulah urgensi dari pengacara itu. Oke? Jadi sekali lagi, ibu-ibu yang membuli saya, mudah-mudahan anakmu tidak kena kasus narkoba, sehingga kau tidak harus mencari pengacara. Jangan-jangan kau nanti datang ke Kopi Joni cari Hotman Paris. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bapak pengacara, saya boleh ikutan ya bertukar pikiran. Kemarin kan Bapak bilang bahwa ada kasus-kasus loh di luar negeri di mana ada orang tua punya motif tidak baik soal insurance anak. Bapak bahkan suruh kita nonton film-film macam itu.
Saya juga mau kasih referensi sama Bapak. Sudah nonton nggak film The World of Marriage? Iya, karena itu mirip sama Amy ya. Suaminya selingkuh tapi gaslighting, membuat istrinya mempertanyakan dia ini istri yang layak atau tidak. Dan yang korban siapa? Anaknya. Anaknya jelas bingung, ini pertengkaran orang tua nih gara-gara apa ya? Kadang anaknya ribut sama mamanya, nanti ribut sama papanya. Seru loh Pak filmnya. Nah, aku juga mau menjawab pertanyaan Bapak yang lain nih. Lalu kan Bapak ngotot, tapi anak itu mau bundir loh, gitu. Jadi wajar si suami mau nyelamatin anaknya. Oke, gini Pak, masalah bundir ya. Kalau Bapak lihat di podcastnya Feni Rose yang terbaru bersama Amy juga baru menyadari di tangan anaknya ada goresan, tapi itu bukan di pergelangan tangan ya. Nah, tapi kan ini perlu penyelidikan lebih jauh. Itu anaknya begitu karena apa? Apa iya karena Amy gitu loh. Masalahnya Pak, kalau saya sebagai suaminya Amy, sebagai bapak yang baik, kalau ada anak saya kayak gitu, saya bawa ke psikolog, ke psikiater, biar diperiksa, kasih bantuan, bukan sibuk selingkuh gitu loh ya. Itu apa jalan keluar yang baik? Kalau saya ngerasa masalah saya sama istri udah nggak bisa untuk diperbaiki, ke pengadilan, saya berjuang untuk hak asuh gitu. Nah tapi Bapak gaslighting kita, perselingkuhan itu mana buktinya? Kalau cuma foto WA itu belum terbukti. Tapi kan anak ya Pak, keceplosan ngomong ada new mother. Lalu Bapak gaslighting lagi, kalian mau munafik, kalian juga kalau di posisi dia pasti selingkuh. Pak, Bapak orang Kristen toh, tahu kan kisahnya Yusuf waktu digoda istri Potifar Pak. Kalau sekelas Potifar pasti istri dia cantik, dia nggak mau tuh Pak. Padahal zaman itu belum ada hukum Taurat, dia mau melanggar apapun belum bisa dipersalahkan. Tapi Yusuf tidak mau begitu karena dia sangat merespek Allah. Dia tahu Allah tidak suka ada orang ganggu pernikahan orang lain. Lalu dalam kasus Ayub Pak, Ayub kan istrinya pernah marah, nyuruh Ayub mati sajalah gitu waktu Ayub lagi dapat ujian berat dari setan. Tapi Ayub berkata dalam tulisannya yang ditulis oleh Nabi Musa, dia nggak ada tuh Pak kepikiran untuk melirik wanita lain, padahal dia kaya raya Pak. Jadi Bapak nggak bisa nyamaratakan. Lalu kalau Bapak bilang, iya itu kan zaman dulu. Zaman sekarang ada Pak. Saya kenal orang penting. Dia itu salah satu putra yang punya Sampurna loh Pak. Yang rokok terkenal itu. Yang tinggalnya di Pulau Cayman. Coba Bapak kasih foto saya ke dia. Beliau pasti masih ngenalin siapa saya. Tapi walaupun dia kaya, dia ganteng loh om itu. Tapi dia gak selingkuh tuh Pak. Dia setia sama istri pertamanya, nemenin waktu istrinya sakit parah sampai istrinya tiada. Baru dia menikah lagi gitu loh Pak. Dan saya punya banyak kenalan-kenalan lain yang gak kayak gitu. Walaupun yang Bapak bilang benar juga, memang sekarang ini perselingkuhan itu nampaknya jadi umum. Mau di luar negeri, di Indonesia ada, tapi nggak semua Pak. Ada juga yang karena merespek Allah tidak seperti itu gitu ya. Nah kalau saran saya Pak, suaminya Amy ini kalau memang dia merasa tidak salah, ada bukti yang kuat bahwa memang Amy yang harus bertanggung jawab, ya makanya diselesaikan ke pengadilan dong, biar jelas semuanya. Kalau kayak gini mah pusing. Lalu saya juga mau bantah pernyataan Bapak yang soal Bapak kan pusing, netizen kayaknya marahin Bapak. Kan si suaminya itu tuh yang memviralkan anak-anaknya gitu kan. Lalu Bapak bilang, enggak, duluan Amy. Gini loh ya Pak, kalau Bapak cek TikTok sama IG-nya Amy, waktu keributan di rumah sakit itu yang dia posting, dia tuh blur anaknya loh Pak. Bahkan kita nggak tahu nama anak siapa. Itu terbongkar pas waktu podcast suaminya bersama konten creator beken. Saya nggak mau sebut nama lah ya. Di situ bapaknya konsen kan bahwa anaknya nggak apa-apa nggak di blur gitu, bahwa anaknya bahkan boleh memperkenalkan diri. Bahkan ada video susulan dari anak-anaknya yang masih kecil memperkenalkan dirinya dan itu tidak di blur. Harus ya kalau bapak yang baik dia mencegah itu. Terlepas anaknya keberatan atau tidak,
seorang bapak yang baik akan melindungi anaknya. Lah bapak lihat dah Denny Sumargo aja waktu mewawancarain istrinya Mega yang pesepak bola, anak-anaknya diwawancara tapi tidak dimasukkan ke konten karena Denny Sumargo merasa ini tidak bijak gitu ya. Jadi bapak tolong jangan salah paham sama kita orang. Kita mah akan membela kalau memang masuk logika, kalau ada bukti yang kuat. Masalahnya yang sebelah sono bisa kasih, enggak lah, dia aja udah ketahuan bohong soal perselingkuhan, kredibilitasnya kayak mana, kayak gitu. Makanya kita susah membela dia gitu loh ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat di podcastnya Feni Rose, Amy tuh lebih berimbang ngomongnya, lebih jujur. Kalau perkataan Aiden benar, dia benarkan kok. Kayak masalah apakah Aiden memberikan kartu kredit unlimited? Yes. Apakah waktu Amy melahirkan, walaupun dengan pedih hati, dikasih fasilitas yang bagus? Yes. Tapi Amy penjelasannya lebih masuk logika soal kartu kredit itu digunakan untuk apa saja. Kenapa anak-anaknya bisa terlambat untuk bersekolah? Karena memang betul ya, kalau anak-anak keluar di pertengahan persekolahan itu nggak segampang itu sih diterima ke sekolah lain. Apalagi kan pengennya 3 anak itu bersekolah di satu sekolah yang sama. It's very logical. So, kalau menurut aku, again, aku bilang, nggak ada bekas ayah atau ibu, ya. Kecuali ada bukti yang kuat, salah satu pasangan membahayakan anak. Tapi itu pun harus diselesaikan di pengadilan. Bukan seperti ini main bawa kabur aja. Ini tidak menyelesaikan masalah. Mau sampai kapan kabur-kaburan kayak gini? Anak-anak juga tetap harus bersekolah kan. Dan aneh gitu, kok bisa ya dia lebih mempercayai orang yang baru dia kenal gak lama daripada istri yang dia kenal baik selama 16 tahun gitu loh. Coba deh Bapak cross-check video saya sebelumnya tentang bantahan saya terhadap pernyataan Aiden yang nggak masuk logika karena sangat kontradiktif. Itu aja deh, bisa nggak dipatahkan logikanya? Oke, salam sehat ya semua. Sampai semarah itu Bang Hotman, sampai nggak ada kata-kata Ibu Ami lagi, tapi si Ami di tayangan ini beberapa kali diapain Bang Hotman sama Ibu Ami sampai semarah itu. Coba tanyakan sama si Ami itu, berani nggak bilang kalau anaknya itu mau bundir? Nah ini justru kenapa ya anaknya mau bundir, kok yang disalahin Ibu Ami ya? Terus kenapa anaknya mau bundir? Ada apa di keluarga ini? Kok mau bundir dia? Nah itulah, mudah-mudahan Bang Hotman bisa menyelesaikan dalam waktu 2-3 hari. Namanya juga pengacara kondang, nggak pakai lama ya kan? Ya tapi 2-3 hari juga lama kalau buat bayi tidak menyusui. Kembalikan dulu aja sambil proses gitu kan, hitam atas putih atau enggak, setiap mau menyusui kasihin, terus ambil lagi, ya nggak apa-apa dong, yang punya duit, yang punya kuasa ya kan. Jadi yang penting bayi ini mendapatkan haknya untuk menyusui, itu aja sih kalau aku mah. Mudah-mudahan semua masalahnya bisa terselesaikan, dan kalau bisa di sana deh ya berantemnya, udah jangan di Indonesia dulu deh, di sana di pengadilan Singapura selesaikan ya, Bapak Brewos, Bapak Aiden Won, Ibu Ami selesaikan di sana. Kalau udah selesai, udah bercerai, udah bagi gono gini, itu mah harus, itu mah wajib. Kalau gono gini mah nggak ada tawar menawar. Terus bolehlah bermain yang gembira di sini ya. Jangan dijadiin WC nih Indonesia ini ya. Jadi seolah-olah kalian enak-enak di sana, bercinta-cintaan di sana, love you di sana, datang berantem di sini. Nah, jangan dong. Jadikan Indonesia ini tempat indah, punya istri baru dari orang Indonesia. Ya kan, selebritis Indonesia. Ya kan, dapat selebritis loh.